Kita mau belajar bersama tentang satu hal, karakter Kristus, yaitu penasihat. Ya, di dalam Yesus ada nasihat yang luar biasa. Di dalam Yesus ada pertolongan yang luar biasa. Dan Yesus penasihat yang ajaib. Dia penasihat, dia ajaib. Di dalam bahasa asli, dalam Yesaya dikatakan dia penasihat dan dia ajaib. Nah, kita lihat dari Filipi 2 ayat yang pertama. Sama. Dan saudara kan bisa melihat ada perbedaannya di sini. Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Nah, kata nasihat ini ditulis paraklesis. Di bahasa Indonesia ditulis nasihat, tetapi nanti saudara akan temukan di tempat yang lain juga berbicara mengenai penghiburan. Nah, salah satu karakter Kristus yang luar biasa adalah penasihat. Dia penasihat kita. Dan Rohnya yang kudus ada dalam kehidupan kita. Ya. Nah, arti nasihat paraklesis artinya encouragement. Suatu dorongan, suatu peneguhan, suatu nasihat, juga bicara tentang penghiburan. Di dalam nasihat selalu ada dorongan, ada penghiburan, consolation. Roh Kudus tahu, Kristus tahu saat kita ini sedang kejepit, sedang berduka, sedang membutuhkan pertolongan. Kita butuh Tuhan setiap hari. Kita butuh Tuhan setiap hari. Sekuat-kuatnya kita, setegar-tegarnya kita butuh Tuhan. Nah, nasihat abadi. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 dikatakan demikian. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi, nasihat abadi, dan pengharapan baik kepada kita. Nah, di sini paraklesis, ya, paraklesis itu penolong, dan bukan hanya penolong, dia penasihat. Tetapi di sini ditulis penghiburan. Nah, kekasih Tuhan, nasihat abadi, paraklesis aionios, artinya di dalam Kristus kita bisa melihat ada nasihat tentang kebenaran. Di dalam Kristus nasihat-nasihatnya kebenaran. Kebenaran back to Bible, kembali kepada firman, kebenaran demi kebenaran. Oleh sebab itu saya mendorong saudara miliki pergaulan dengan Roh Kudus, miliki pergaulan dengan Kristus setiap hari. Lewat membaca firman, lewat mendengar firman. Ya, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Rema, Rema Kristus. Kita butuh Rema. Rema yaitu firman yang hidup, firman yang meloncat di hati kita. Dan di dalam Kristus ada nasihat yang menguatkan. Nasihat dunia melemahkan. Nasihat dunia sepertinya bagus pada awalnya, tetapi pada ujungnya maut. Nasihat Kristus sepertinya susah, sepertinya kok cuman begitu. Kadang-kadang kita berpikir nasihat Kristus terlalu sederhana. Ingat, Roh Kudus mau kita belajar bahwa pribadi Kristus tidak ribet, tidak susah. Dan di dalam Kristus ada nasihat yang menghiburkan. Di dalam Kristus ada nasihat yang menghiburkan. Dan kita lihat bahwa nasihat Kristus itu menghidupkan. Bukan sekedar menghiburkan saja, bukan sekedar menguatkan saja, bukan sekedar kebenaran saja, tetapi nasihat Kristus itu menghidupkan. Di dalam nasihat-nasihat Kristus ada kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Namun, nasihat iblis menghancurkan. Nah, kita lihat yang berikutnya. Mengapa kita membutuhkan nasihat Kristus? Yang pertama tadi kita bicara tentang arti nasihat, paraklesis, ya, encouragement, consolation, exhortation, ya, artinya dorongan, nasihat, penghiburan, dan ada nasihat abadi. Di dalam Kristus ada nasihat abadi.
nasihat Kristus menghidupkan, nasihat iblis menghancurkan. Dan yang terakhir, mengapa kita membutuhkan nasihat Kristus? Mengapa? Mengapa ada butuh nasihat Kristus? Yang pertama, dalam nasihat ada solusi, ada jalan keluar, ada clue, ada jalan keluar. Ketika kita menghadapi jalan buntu, stuck, dead end, ada jalan keluar, ada pintu keluar. Karena Yesus sang pintu yang menyediakan nasihat yang terbaik buat saudara. Di dalam nasihat ada hikmat. Hikmat Kristus, hikmat yang luar biasa, hikmat yang tak terhingga. Hari ini boleh saja kita menurut orang kurang pandai, tetapi kalau kita bergaul dengan Kristus, kita dapat hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan di atas rata-rata. Hikmat dari Tuhan selalu tepat. Hikmat dari Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup. Dan di dalam nasihat ada kesembuhan. Nasihat dunia berkata, sudah, putus hubungan, jangan ampuni, jangan beri kesempatan. Tetapi nasihat Kristus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pembukaan, ada pertolongan. Nasihat Kristus berat dilakukan kalau kita tidak mau setia kepada firman. Nasihat Kristus membawa kesembuhan batin. Ketika nasihat Kristus berkata, berkati dia, lupakan dia, lupakan kesalahannya, ampuni dia, ampuni, to forgive and to forget, ampuni dan lupakan. Bagi manusia nggak mungkin, nggak bisa. Tapi asal saudara mau, pasti Tuhan mampukan. Dan di dalam nasihat ada pemulihan. Lalu, siapa sumber nasihat? Kristus sendiri adalah sumbernya. Ayat yang terakhir di malam ini, 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sumber penghiburan yaitu Kristus sendiri, Allah sendiri, Tuhan sendiri, sumber penghiburan, sumber nasihat. Di sini ditulis penghiburan, dalam bahasa aslinya paraklesis. Di dalam Kristus ada nasihat abadi. Di dalam Kristus ada nasihat yang luar biasa. Di dalam Kristus ada nasihat yang penuh dengan hikmat, kekuatan, pertolongan, kesembuhan, dan pemulihan. Mari cari sang penasihat, yaitu Yesus Kristus. Maka saudara akan penuh dengan hikmat, dan saudara akan hidup dengan hikmatnya Tuhan. Sehingga ketika hikmat Tuhan ada dalam hidup saudara, bisnis saudara, semua yang berkaitan dengan keluarga Anda, bahkan semua yang Anda lakukan setiap hari akan diatur, dibimbing oleh Tuhan satu demi satu. Dan Tuhan juga akan mengingatkan akan hal-hal yang ke depan yang akan diperingatkan kepada kita supaya kita tidak perlu lakukan atau yang harus kita lakukan. Roh Kudus akan mengingatkan kita karena Roh Kudus adalah penasihat yang ajaib yang diberikan Allah buat kita. Haleluya.
Haleluya. Welcome home, welcome to Rock Jajak. Dan bersama Rock Jajak, kita sekarang sama-sama mulai mengadakan live service, siaran langsung, jadi live streaming via YouTube. Dan kita juga beribadah di gedung on-site. Dan kita sekarang ini memang sudah masuk di era new normal, ya, normal yang baru. Jadi gaya hidup kita, gaya hidup yang baru, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, termasuk di dalam gedung ibadah. Dan kita juga sedang bersiap untuk next normal, kenormalan di kemudian hari. Bagaimana caranya? Mulai sekarang tetap jaga protokol kesehatan, baik di gedung ibadah, maupun di rumah kita, maupun di tempat kerja kita, dan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu saya mendorong ketika Anda beribadah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan dimanapun Anda berada, saya berdoa Anda tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan, bersukacita kepada Tuhan, dan saya percaya sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom warga kerajaan, di dalam Matius 24 dan juga Lukas 21 ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, waktu itu mereka ada di Bait Allah, di pelataran itu, maka mereka bertanya 3 hal. Pada waktu itu mereka bertanya kapan itu akan terjadi dan apa yang akan terjadi kepada Bait Allah. Mereka sangat membanggakan sebagai orang Yahudi, Bait Allah yang mungkin tidak ada duanya di dunia saat itu. Tapi Yesus mengatakan pertama-tama berhati-hatilah, waspadalah. Jadi kalau orang tanya kepada saya, apa yang kita harus lakukan pada saat-saat seperti ini? Waspadalah, maka yang kita harus hadapi adalah berbahaya sekali justru penyesatan. Ya, akan banyak sekali penyesatan di mana-mana. Dan orang berkata, I'm Christ. Dan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka menyaru sebagai malaikat terang. Jadi kalau orang ngaku pengikut Yesus, lalu mereka juga melakukan mujizat, jangan terlalu percaya. Sebab ada rasul palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Tetapi nomor 1, Tuhan berkata, take heed of yourself. Perhatikan keadaan dirimu sendiri. Seringkali kita yaitu menganggap diri kita oke kalau kita tidak demam. Maka biasanya yang diperiksa itu kan di sini, ya. Maka nomor 1 kita harus tahu bahwa pikiran kita itu harus dalam keadaan shalom, dalam keadaan damai sejahtera, karena kita tahu siapa diri kita. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik seperti dikatakan banyak orang. Tidak ada utopia di dunia ini. Yang ada kerajaan shalom nanti kalau Tuhan Yesus datang. Jadi pertama-tama take heed of yourself. Perhatikan keadaan rohani kita. Kita harus periksa keadaan jiwa kita. Kenapa di sini? Do not be troubled, kata Tuhan Yesus. Jangan tergoncang dengan semua berita yang ada. Banyak orang itu mati ketakutan seperti kata Lukas 21. Ya. Karena apa yang terjadi? The distress of the nation. Kekhawatiran, ketakutan macam-macam saudaraku ya. Diberitakan pemanasan bumi, diberitakan gunung-gunung es mencair, kota-kota akan terendam. Saudara yang kasih Tuhan, nomor 1 yang harus kita lakukan, take heed of yourself. Firman Tuhan berkata, karena banyaknya kejahatan. Kejahatan sana iniquity, bukan sin ya, iniquity. Ketika saudara melihat dosa dan saudara anggap biasa, hati-hati itu anomia. A itu tidak, nomia itu nomos, artinya tanpa hukum. Keadaan chaos tanpa hukum. Hukum yang mana? Hukum firman Tuhan. Jadi kita juga harus periksa hati kita. Karena firman Tuhan berkata, the love of many will wax cold.
Wax cold itu bagaimana? Kalau kita minum kopi panas, lalu kita taruh yaitu di sini ya, bukan dari cangkirnya, tapi pada tempatnya lepeknya itu, lalu kita tiup gini. Maka itu wax cold, didinginkan. Roh dunia ini akan membuat kasih kepada Tuhan akan dingin. Karena itu selain periksa apa pikiran kita shalom, hati kita harus kita periksa apa panas bagi Tuhan. Saya berdoa kiranya termometer rohani kita periksa, hati kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi Dia kembali dan mengasihi sesama kita. Cek masing-masing, take heed of yourself. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan Allah. Dalam Kingdom Message di bulan September ini, saya akan sharing tentang promoting. Siapa sih yang nggak suka dengan promosi? Tapi ada dua macam promosi sebetulnya. Dua macam promosi sederhana sebetulnya. Yaitu promosi dari Tuhan dan promosi dari manusia. Dan sebetulnya ada promosi yang ketiga, yaitu promosi dari iblis. Banyak orang datang kepada dukun, datang mencari dukun untuk cepat dipromosikan. Tetapi dari tiga hal ini, saya mau fokus kepada promosi yang datang dari Tuhan. Saya baca dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Dikarenakan demikian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi, orang yang mau dipromosikan oleh Tuhan, tentu belajar mempersiapkan dirinya yang terbaik. Dan saya percaya, kalau orang mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan dirinya dengan terbaik, promosi yang datang dari Tuhan itu it's just a matter of time. Itu tinggal tunggu waktunya saja. Dan ketika kita melihat tentang promosi, artinya kenaikan kelas, kenaikan kedudukan, kenaikan pangkat, dan kenaikan-kenaikan yang positif lainnya. Di dalam Kingsword yang saya tulis di tanggal 1 September, ternyata bidak yang dari kotak kedua, ketika dia berjalan terus sampai ke kotak 8, bidak yang cuma prajurit, itu pun bisa menjadi menteri. Kedudukan yang luar biasa, kenaikan pangkat yang luar biasa. Bisa jadi menteri, bisa jadi gajah, dan dalam permainan catur, itu hal yang sangat luar biasa. Nah, dalam dalam promosi ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama berbicara mengenai involvement, keterlibatan. Kalau kita mau dipromosikan oleh Tuhan, jangan bermain sendirian. Jangan menjadi Superman, tetapi jadilah super team. Ingat orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita mau promosikan mereka juga. Artinya memberi kesempatan buat orang lain juga. Bayangkan, ketika level kita seperti ini di sini, orang-orang yang kita pimpin di level ini, kita memang bisa naik seperti ini, tapi gap dari kenaikan kita terlalu jauh. Nah, cara yang efektif adalah memberdayakan orang-orang yang di bawah kita, memperlengkapi mereka, dan ketika mereka diperlengkapi, diberdayakan, mereka naik jenjang, naik level, otomatis kita pun naik level. Jadi, kalau kita mau dipromosikan oleh Tuhan, kita juga belajar memberdayakan orang lain, memberi kesempatan orang lain. Dan saya percaya keterlibatan kita untuk memberi kesempatan orang-orang di sekitar kita untuk maju. Jadi sebagai seorang pemimpin, jangan merasa curiga. Jangan merasa tidak aman, tidak nyaman dengan orang-orang di sekitar kita. Karena mereka partner kita, bukan bawahan kita. Dan kalau orang-orang yang di bawah kita, yang kita pimpin ini naik kelas, naik level, otomatis kita juga akan naik. Karena Tuhan tahu, orang yang berkualitas layak untuk dipromosikan. Yang pertama, involvement. Yang kedua, komitmen. Berbicara mengenai janji, berbicara mengenai tanggung jawab. Orang yang siap dipromosikan, dia
harus punya komitmen yang kuat, yang jelas. Sehingga ketika dia naik kelas, naik pangkat, diberi kedudukan, tidak sombong, tetap rendah hati, tetap bersyukur, dan bisa mengayomi orang-orang di sekitarnya. Saya percaya semua anak Tuhan layak untuk dipromosikan oleh Tuhan. Dan saya percaya juga saudara layak untuk dipromosikan Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk kita bisa beribadah pagi hari ini. Kita mau baca firman Tuhan, kita buka dalam 1 Tawarin 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap kami, Tuhan. Hari ini kami masih beribadah, itu semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan. Kami habiskan ibadah pagi hari ini di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bermazmur Tuhan, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur
padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi katakan, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran-Ku, sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulia
Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tuhan Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah dahsyat, ku telah kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
kami bersyukur, kami berterima kasih, kami mau selalu sembah-Mu Tuhan, kami mau selalu puji Engkau di atas segalanya. Kau yang terutama, Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan selalu. Kami sembah Kau, Kau layak dipuja. Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber hikmat kami, Kau sumber kesembuhan. Haleluya. Kami bersyukur selalu. Mari lewat kami, mari jamah kami, beri kami dengan urapan dan kuasa-Mu setiap hari. Kami mau berjalan bersama-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, asalkan mata kita tertuju kepada Tuhan, kita melihat mujizat, kita melihat keajaibannya, kita melihat perlindungannya. Mari fokus bukan kepada masalah kita, tetapi fokus kepada Allah kita. Mari kita bergantung kepada Tuhan, dan jangan pernah menyerah dengan keadaan kita. Apapun kata orang tentang hari depan, tetapi kita percaya Tuhan berjanji hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan, penuh kemenangan, penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, sambut firman Tuhan dengan katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk yang ada di dalam gedung ini. Haleluya. Apa kabar semuanya? Haleluya, shalom semuanya. Apa kabar? Kita semua berbahagia, bersyukur, bersukacita. Rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik buat kita. Hari depan adalah hari depan yang indah, luar biasa baiknya buat kita. Nah, saya akan share tentang true promotion, promosi yang benar, promosi yang sejati. Dan saya percaya bahwa setiap rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik buat kita. Nah, bicara tentang promosi, saya ambil dari kamus, dan dikatakan demikian, promosi artinya adalah kenaikan kelas, kenaikan kedudukan, kenaikan pangkat, dan kehormatan yang didapat karena sebuah atau beberapa prestasi yang dicapainya. Jadi promosi, ini standarnya promosi adalah kenaikan kelas, kedudukan, pangkat, kehormatan. Itu semua yang didapat karena sebuah atau beberapa prestasi yang dicapainya. Artinya karena prestasi orang dipromosikan. Ada banyak orang melihat bahwa promosi adalah kesempatan yang ditunggu oleh sebagian besar orang. Tetapi ketika saya melihat hal ini, ternyata ada orang merasa tidak butuh promosi karena dia sudah punya segalanya. Punya keuangan, punya rumah tangga yang baik, punya pekerjaan yang baik, dan banyak hal yang baik. Sehingga dia merasa, buat apa saya dipromosikan? Karena saya sudah ada, saya sudah cukup, saya sudah menikmati kelimpahan. Karena mungkin dia berposisi sebagai presiden direktur, dia sudah menjadi pemilik perusahaan yang sangat besar, dan lewat kehidupannya banyak orang bekerja, banyak orang dinafkahi, sehingga dia nggak butuh promosi lagi. Buat dia, karirku sudah mentok, aku pemilik perusahaan sudah cukup buat aku. Tetapi ada orang yang merasa bahwa ketika dia miskin, tidak punya apa-apa, dia sombong sekali. Ada yang berkata begini, biar miskin, yang penting sombong. Aku gak butuh apa-apa. Nah, kekasih Tuhan itu berbahaya sekali. Kita bisa melihat ada 3 macam promosi.
Yang pertama dari iblis, kemudian yang kedua dari manusia, dan yang ketiga dari Tuhan. Nah, bicara promosi yang datang dari iblis, iblis bisa menaikkan pangkat kita, menaikkan kedudukan kita. Bahkan dia bisa membuat kita cepat naik. Tetapi ingat, yang cepat naik pun cepat turun. Dan apa yang terjadi? Iblis selalu menuntut nyawa, menuntut darah. Jikalau Anda seorang pria, pemimpin rumah tangga, dan Anda minta promosi dari iblis, maka Anda akan cepat dipromosikan oleh iblis, tetapi tuntutannya nyawa. Nyawa bisa jadi anak saudara, kemudian istri saudara, seisi rumah dihabisi satu demi satu sesuai dengan perjanjian. Itu dari iblis. Tetapi dari manusia, murni dari manusia, karena kita lobby, karena kita punya hubungan yang baik, walaupun standar prestasi kita nggak bagus, bisa dipromosikan, tetapi nggak lama. Karena di dunia ini ada banyak orang yang punya kualitas bekerja, pekerjaannya sangat bagus. Kita mungkin kalah. Dan kalau kita hanya mengandalkan kepandaian kita, kecerdasan kita, keterampilan kita, kekuatan kita akan kecewa. Tetapi yang namanya promosi yang datang dari Tuhan, bukan berbekal karena kita berprestasi saja. Kita berprestasi, tetapi tunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan sedang proses kehidupan kita. Tuhan mau kita siap. Tuhan mau kita dewasa. Tuhan mau kita bertanggung jawab. Tuhan mau kita tidak egois. Sehingga ketika kita dipromosikan, kita tidak sombong. Dan tetap rendah hati. Tetap bisa sadar diri dan ingat siapa diri kita. Pertanyaan saya, dari 3 macam promosi ini, mana yang Anda pilih? Ya, kalau saya pilih promosi yang datang dari Tuhan. Sebab promosi yang datang dari Tuhan kekal adanya. Dan promosi yang datang dari Tuhan itu untuk orang-orang yang siap, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang tidak egois, orang yang sungguh-sungguh melekat erat dengan Tuhan. Ada banyak contohnya. Kalau Tuhan persiapkan, contohnya Yusuf dipersiapkan dari usia 17 tahun, tetapi usia 30 tahun baru dia menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir, lewat berbagai proses. Tidak serta-merta ketika dia dapat mimpi, tiba-tiba dia langsung menjadi pemimpin. Tidak, lewati proses, dari budak, masuk penjara, akhirnya masuk istana. Dan kita akan belajar dari sosok pribadi yang lain di dalam renungan yang akan kita perhatikan bersama-sama. Bagaimana dengan Anda? Anda pilih dari iblis, dari manusia, atau dari Tuhan? Dari Tuhan kekal, dari manusia sementara, dari iblis selalu ada tuntutan nyawa. Nah, kita akan lihat dari 1 Korintus 1 ayat 26, 27, 28, dan 29. Baca dengan keras sampai saudara mendengar sendiri dengan telinga saudara. Ingat baik-baik bahwa iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29 lebih keras, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Hari ini dengan keberadaan diri saudara, apakah saudara dinilai orang kurang pandai? Apakah saudara dinilai orang kurang tampan? Apakah saudara dinilai orang lain kurang cantik? Apakah saudara dinilai orang lain kurang menarik? Bahkan kalau orang lain menilai saudara banyak kurangnya, tetapi ada nilai-nilai yang luar biasa. Ketika saudara ikut Tuhan, setia kepada Tuhan, cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ketika saudara bekerja dengan rajin, tinggal tunggu waktunya. Ingat baik-baik, orang dunia banyak yang rajin. Orang dunia banyak yang kerja keras, tetapi kita bukan hanya sekedar bekerja keras, tapi kita mau bekerja dengan cerdas. Dan perhatikan baik-baik, supaya tidak ada seorang pun yang bisa sombong, supaya kita tetap rendah hati.
apapun keberadaan diri kita, kalau kita sudah dipilih Allah, siapkan diri saudara. Dan inilah yang namanya promosi yang datang dari Tuhan. Kalau Tuhan yang promosikan, Tuhan pasti siapkan. Ya, dan kita bisa melihat apa yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan itu pilih hatimu. Tuhan itu lihat hatimu, bukan lihat penampilan luarmu. Ada banyak orang terpesona dengan penampilan luar, tetapi Tuhan melihat isi hatimu. Ingat baik-baik, ketika yang namanya Daud ini dipilih oleh Tuhan lewat Samuel, lewat Isai, 7 orang kakaknya yang gagah, tampan, tegap, lewat di depan Samuel. Samuel terpesona. Wow, ini keren, ini tampan, ini cocok. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, tidak ada satu orang pun yang aku pilih. Lalu Samuel, artinya Samuel dapat hikmat dari Tuhan. Kalau 7 orang ini gak dipilih, berarti ada yang lain. Dan ketika ditanya ada yang lain, Isai, masih adakah anakmu yang lain? Masih angon wedus, masih menggembalakan domba. Umurnya 17, wajahnya kemerah-merahan, imut-imut. Ya, tampan, cakep, tapi bukan cakep yang dewasa. Cakep itu wow, cakep, tapi cakepnya baby face, anak-anak, masih remaja. Yang remaja ini dipakai Tuhan. Sementara kakaknya yang gagah, perkasa, nggak dipakai. Itu 1 Samuel pasal yang 16, 1 Samuel pasal yang 17. Daud pergi ke tempat pertempuran, di situ Goliat menghina orang Israel. Pasukan Israel dihina dan Daud walaupun hanya berpakaian penggembala, dia tidak pakai pedang, dia tidak pakai tameng, dia tidak pakai baju zirah, tetapi dia melawan Goliat dengan slingshotnya, dengan ali-alinya, dengan pengumbannya, dan dia mengalahkan Goliat. Bukan dengan pedang, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan Tuhan sendiri. Dengan kekuatan Tuhan. Mari hari ini saudara yang dianggap kecil, dianggap remeh, dianggap tidak ada apa-apanya. Hari ini kita bisa berbangga dengan Tuhan. Tuhan kalau pilih saya, Tuhan kalau pakai saya, Tuhan pasti promosikan, Tuhan pasti persiapkan. Demikian pula dengan saudara. Dan Tuhan itu melihat ABC-nya kita, ABC-nya kita. Attitude, behavior, character. Attitude itu sikap, behavior tingkah laku. Si karakter itu karakter kita. Tuhan melihat ini, standarnya Tuhan. Kalau kita sudah memenuhi standarnya Tuhan, promosi itu tinggal tunggu waktu. Dan kalau Tuhan yang promosikan, Tuhan yang persiapkan, lihat peristiwa kegagalannya Saul. Saul tampan, tinggi, satu kepala di atas rata-rata orang Israel. Jadi sekalipun ketika dia dipilih, dia bersembunyi, dia tetap kelihatan. Memang dasarnya Saul itu minder. Tetapi orang minder pun bisa dipakai Tuhan, dipilih dipakai Tuhan. Tetapi ternyata dia gagal memenuhi rencananya Tuhan. Ketika Saul gagal, Daud beroleh kesempatan. Dan Daud sebenarnya merupakan hanya pilihan yang kedua. Ingat baik-baik, kalaupun kita hanya pilihan nomor 2, kita ban serep, kita nggak dianggap, nggak apa-apa. Tunggu waktunya. Katakan sama-sama, tunggu waktunya. Ya kalau waktunya Tuhan sudah tiba, pasti akan dipromosikan. Oleh sebab itu siapkan diri. Siapkan diri dengan sungguh-sungguh. Daud sebenarnya hanya pilihan nomor 2 setelah Saul gagal. Dan Daud juga bukan pilihan Samuel dan Isai. Bukan. Jadi kalau hari ini saudara nggak terpilih, jangan kecewa. Nggak terpanggil, jangan kecewa. Aku sudah siap kok nggak dipilih, nggak dipanggil, nggak digubris. Siapkan diri. Anak panah. Di dalam tabung panah. Dia akan dipilih oleh pemanah. Dia ambil dari belakang, sementara pemanah pegang busur, dilihat dulu anak panah ini. Lurus atau tidak. Kalau bengkok, dimasukkan kembali. Kalau lurus, siap dipakai.
Karena tabung panahnya itu ada di belakang, bukan di depan. Dia nggak pilih-pilih, dia lewat tangannya. Kadang-kadang dia hanya pegang tangannya, ini kayunya bagus atau tidak. Dan ketika dia ambil, dia lihat lurus, dia pasang, siap diluncurkan. Dan anak panah yang diluncurkan lebih cepat daripada lari kita. Kalau Tuhan yang luncurkan, Tuhan yang membuat percepatan, Tuhan yang buat promosi. Daud juga bukan pilihan Samuel dan Isai. Dan Daud dipilih Tuhan juga lewat Samuel dan Isai. Orang yang meremehkan saudara, orang yang merendahkan saudara, orang itu akan dipakai Tuhan untuk promosikan saudara. Dipakai Tuhan. Ingat, Tuhan bisa pakai siapapun untuk promosikan kita. Tidak tiba-tiba Tuhan promosikan kita langsung naik lewat peristiwa demi peristiwa. Dan usia Daud ketika diurapi oleh Samuel usianya 17. Dan ketika dia dilantik jadi raja, umurnya 30 tahun. Butuh 13 tahun. Jadi yang namanya promosi itu tidak instan. Lewat proses. Dan pilihan dan keputusan Tuhan tidak pernah salah. Hanya kita yang seringkali menyalahgunakan pilihan. Menyalahgunakan kepercayaannya Tuhan. Menyalahgunakan keputusannya Tuhan. Pastikan kalau saudara dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, jangan salah gunakan. Benar-benar pakai kepercayaan Tuhan. Jaga kepercayaan Tuhan. Dan pertanyaan saya, maukah saudara dipromosikan oleh Tuhan? Halo? Mau? Siap? Siap ya? Kalau saudara siap, saudara akan terkaget-kaget. Halo? Sebab rencana Tuhan bukan rencana kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Rencana Tuhan bukan jalan kita. Tuhan pakai yang biasa untuk menjadi yang luar biasa. Banyak menteri yang ada di pemerintahan itu wong deso. Yang sekolah saja nggak pakai sepatu. Yang nggak dianggap. Tapi bisa dipromosikan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk dipromosikannya. Jadi kalau kita mau dipromosikan Tuhan sebagai anak Tuhan, persiapkan diri. Dan anak Tuhan tidak harus menjadi nomor 1 di pemerintahan. Tidak harus menjadi nomor 1 di sebuah kelompok. Bayangkan yang namanya Yusuf, dia orang nomor 2 di negeri Mesir. Bukan orang nomor 1, tetapi semua keputusan dari Yusuf, raja dengar, Firaun dengar. Nah, mari kita tidak meributkan kita menjadi nomor berapa di sebuah lembaga, di sebuah kelompok, tetapi berfungsi enggak kita di dalam kelompok itu. Tuhan tidak peduli dengan ketampananmu, kecantikanmu, kecakapanmu, keterampilanmu, kekuatanmu, kepandaianmu, kecerdasanmu, kekayaanmu, karuniamu, karismamu, talentamu, dan banyaknya kelebihanmu. Bukan berarti itu dibuang. Kalau Anda tampan itu berkat Tuhan. Kalau Anda cantik itu berkat Tuhan. Kalau Anda cerdas itu berkatnya Tuhan. Kalau Anda pandai itu berkatnya Tuhan. Pakai untuk Tuhan. Karena ada banyak orang tampan, banyak orang cantik untuk mengelabui orang lain. Banyak orang cerdas, banyak orang pandai untuk mengelabui orang lain, untuk menipu. Kasihan orang itu karena dia tidak mengenal Tuhan. Atau dia sudah merasa mengenal Tuhan. Mari, jalan hidup kita akan makin naik, naik dan naik kalau Tuhan promosikan. Dan Tuhan sangat peduli dengan hati, sangat peduli dengan sikap kita, sangat peduli dengan tingkah laku kita, sangat peduli dengan karakter kita. Dan ini penting sekali, Tuhan mau pakai yang tersedia. Kalau hidupmu belum tersedia, hidupmu dihancurkan dulu. Ingat, bejana pot, ya, ketika dibentuk oleh Tuhan, lewat pemanasan,
dipanaskan, dibentuk dengan tangan, pot itu, tembikar itu, ketika ada batu, dan ternyata batu ini tidak bisa disingkirkan, maka tembikar itu, pot itu harus dihancurkan, dibentuk ulang. Kadang kalau kita mau dipromosikan Tuhan, relakan hatimu dibentuk ulang oleh Tuhan. Itu sakit, itu tidak enak. Daripada ketika kita sudah dipromosikan, tiba-tiba hancur mendadak, itu lebih memalukan. Proses tidak enak, tetapi Tuhan persiapkan supaya tembikar yang dihancurkan bisa dibentuk lagi. Dan ketika dibentuk lagi, dengan tangan Tuhan sendiri, tangan penjunan sendiri, sudah tidak ada batu, sudah tidak ada kerikil, sudah mulus. Baru dibentuk, dibakar, dan ketika sudah dihiasi, dicat, ternyata indah. Prosesnya tidak indah, tetapi ketika diluncurkan, dipromosikan, itu indah. Banyak orang hanya melihat promosinya, tidak melihat prosesnya. Tidak ada promosi tanpa proses. Waktu diproses harus siap. Jangan sampai kita nih mengeluh, tetap bersyukur di tengah-tengah proses. Dan Tuhan mau pakai Anda yang biasa untuk menjadi yang luar biasa. Amin. Siapa yang di sini merasa biasa? Saya merasa biasa. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Di tangan Tuhan yang luar biasa, kita menjadi luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan pakai yang biasa untuk menjadi luar biasa. Tuhan juga pakai yang dewasa. Miliki sikap hati yang benar. Miliki hati yang berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan itu tindakan aktif, mengenal Tuhan, jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanaku, biar jalanmu dan rencanamu yang jadi dalam hidupku ya Tuhan. Itu namanya berserah. Tetapi yang namanya menyerah, karepmu, terserah. Biasanya orang yang ngomong ini, apakah hatinya tulus? Sambil ngomel, terserah, karepmu. Tapi orang yang berserah, Tuhan, aku tahu rancanganmu jauh lebih baik daripada rancanganku. Rencanamu jauh lebih baik daripada rencanaku. Pikiranmu jauh lebih baik daripada pikiranku. Biarlah semuanya itu jadi dalam hidupku. Oleh sebab itu, kalau kita punya rencana Tuhan, kita punya rancangan Tuhan, kita punya pikirannya Tuhan. Kalau kita dipromosikan, tetap rendah hati, tetap sadar diri. Ada bahasa Jawa, manusia itu apa sih? Cuman lempung dikatoi. Ya, cuman tanah liat yang pakai celana. Kita ini hanya tanah liat. Ingat tanah liat, Tuhan penjunan, kita tanah liat. Kalau enggak beres, diapakan? Hancurkan. Orang yang mau dipakai Tuhan harus siap dihancurkan. Kalau dihancurkan, Tuhan punya rancangan yang baik. Untuk membentuk ulang kita menjadi yang lebih baik dan yang terbaik. Dan proses untuk promosi butuh kerendahan hati. Ya, waktu diproses jangan banyak protes. Waktu diproses, waktu kita bisa bersyukur, promosi akan datang. Yang terakhir, kita lihat selalu ada tes kalau dipromosikan. Ujian dari Tuhan, tujuannya naik kelas. Pencobaan dari iblis dan manusia, tujuannya supaya kita jatuh, terpuruk, dan tidak bangkit lagi. Dan saat dipromosikan, bukan hanya ada ujian. Ujian itu sebetulnya supaya kita tampak lebih mulia, tampak lebih indah.
Dan ketika kita diuji oleh Tuhan, Tuhan mau mulut kita bersyukur. Dan ketika kita diuji Tuhan, Tuhan yang dimuliakan. Tetapi kalau ada pencobaan, manusia ingin hancurkan kita. Lewat fitnah, lewat hal-hal yang buruk, bahkan iblis pun bisa mencoba menghancurkan kita. Tapi ingat, kita biji matanya Tuhan, kita kesayangannya Tuhan, kita miliknya Tuhan. Bahasa Jawanya lagi, gandol karo Gusti, bergantung dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidup melekat dengan Tuhan. Dan waktu dipromosikan, selalu ada pro dan kontra. Banyak orang yang cinta saudara. Saudara lakukan kesalahan pun orang akan maklum. Nggak apa-apa. Orang itu normal, manusia biasa bisa lakukan kesalahan. Tapi ada orang yang menolak, tidak mendukung. Lakukan yang baik pun tidak dipuji. Punya prestasi pun tidak ada pujian sama sekali. Mungkin orang itu berkata, kebetulan, ya tiba-tiba aja dia bisa melejit begitu. Tapi kalau ada orang yang mendukung saudara, waktu saudara jatuh, karena saudara melakukan kegagalan, ingat orang dipromosikan pun bisa jatuh, bisa gagal. Tapi ingat, kejatuhan tidak membuat kita tergeletak. Terpleset, terjatuh, tidak tergeletak. Karena kita sadar, kita ingat kembali. Ada orang-orang yang mendukung saudara dan berkata, Ibu, Bapak, ayo bangun kembali. Normal, itu bukan salah Bapak, itu bukan salah Ibu. Ayo bangun lagi. Ingat, di sekeliling kita ada orang yang mendukung kita, ada orang yang menolak kita. Nggak bisa kita nggak bisa menolak. Pasti selalu ada. Dan pertanyaannya, apakah Anda siap menghadapi dan mengatasi orang-orang yang seperti ini? Menghadapi ujian, mengatasi pencobaan. Dan at the end saya berkata, kerendahan hati adalah jalan menuju promosi dari Tuhan. Turun ke bawah untuk naik ke atas. Pohon bisa kuat karena dia punya akar yang bertumbuh ke bawah, makin kuat mencari sumber air. Saya akan tutup dengan sebuah cerita kurma. Kita belajar filosofi kurma. Kurma itu manis, enak. Dari bijinya ditanam di daerah padang pasir, harus ditindih dengan batu yang berat. Tujuannya supaya biji kurma tidak pergi kemana-mana ketika ada badai, ketika ada angin. Dan biji kurma itu butuh air, dan di padang pasir jarang air. Dia mencari sumber mata air. Akarnya mencari sumber mata air. Dan itu bisa yang puluhan meter sampai ratusan meter akarnya. Dan yang luar biasa, di mana ada pohon kurma, di situ ada air. Jadi kalau saudara pergi ke padang pasir yang ada kurmanya, pasti dekat kurma ada air. Air adalah sumber kehidupan Tuhan sendiri. Kita adalah kurma. Kita masuk di tempat yang tersembunyi, tempat yang gelap. Cari sumber mata air, sumber kehidupan, cari Tuhan. Dan waktunya tiba, naik. Pohon kurma tinggi. Dan ketika dia berbuah pada musimnya, manis, nikmat. Dari Timur Tengah bisa diekspor ke negara-negara lain. Dan khas kurma itu enak. Mari, kalau kita mau menghasilkan kehidupan yang manis, memang ada proses yang pahit. Ketika kita mau dipermuliakan, kadang ada proses dipermalukan. Ketika kita mau ditinggikan,
ada proses direndahkan. Ketika kita mau ditampilkan di tempat yang mulia, di tempat yang terang, kita lewati proses di tempat yang gelap terlebih dahulu. Maukah saudara dipromosikan Tuhan? Promosi adalah hasil proses. Waktu diproses, jangan banyak protes. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Hamba berdoa ya Tuhan. Baik yang ada di dalam gedung ini maupun yang ada di rumah. Kami berdoa. Kami menyerahkan hati kami. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Saat kami diproses, kami tidak akan protes. Karena kami percaya, untuk dipromosikan harus lewat proses. Dan proses yang datang dari Tuhan selalu baik buat kami. Hancurkan karakter kami yang buruk. Amplas hati kami yang kasar. Lembutkan kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami melayani orang lain, kami memiliki hatinya Yesus. Hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kami melayani pelanggan, melayani orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kami, hati kami dipenuhi dengan belas kasihan dan dipenuhi dengan kasih Kristus. Terima kasih ya Bapa, taruh perkataanmu di lidah bibir kami. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang menyembuhkan. Kata-kata yang memulihkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghiburkan. Dan biarlah tangan kami terbuka untuk menolong orang lain. Karena waktu kami menolong orang lain, sebenarnya kami membuka pintu pertolongan buat diri kami sendiri. Terima kasih Bapa. Biarlah sore malam ini hati kami dikuatkan kembali. Sekalipun kami diremehkan, sekalipun kami direndahkan, sekalipun kami tidak digubris, sekalipun kami tidak dipandang, kami melihat itu sebagai proses kehidupan kami. Karena waktunya nanti, ketika kami punya respon dan reaksi yang benar, Tuhan akan meninggikan kami. Dan waktu Tuhan meninggikan kami, tidak ada yang bisa merendahkan lagi. Waktu Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang bisa tutup pintu lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang meninggikan kami, yang promosikan kami. Terima kasih Tuhan. Rahmat-Mu, berkat-Mu turun atas kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Yes. Kami berdoa ya Tuhan, buat para kekasih Tuhan
yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan sedang menambahkan usia, Tuhan menambahkan hikmat, Tuhan menambahkan berkat, Tuhan menambahkan pertolongan, Tuhan menambahkan segala yang terbaik. Bahkan apa yang tidak pernah dibayangkan, tidak pernah masuk dalam hati, Tuhan sediakan buat para kekasih Tuhan yang sedang berulang tahun ini. Demikian pula kami berdoa buat setiap kekasih Tuhan bersama keluarganya yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami, sedang beribadah bersama dengan kami. Biarlah kekuatan, hikmat, pertolongan, segala yang terbaik dari Tuhan juga turun atas kami. Pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, studi, bahkan setiap hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa, segala kebaikan, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu sungguh berlimpah dalam hidup kami. Biarlah setiap hari kami bersyukur kepadamu. Oleh sebab itu kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Penduduknya makin tertib, makin disiplin, makin takut akan Tuhan. Dan biarlah hikmat-Mu, pertolongan-Mu turun buat Presiden kami Bapak Jokowi bersama para stafnya sampai ke ujung-ujung daerah, tempat-tempat terpencil. Kepemimpinannya, pelayanannya pun terasa. Dan kami berdoa pendidikan di Indonesia pun berkembang. Kami berdoa buat para murid, para siswa-siswi yang ada di tempat-tempat terpencil, mereka pun dapat belajar dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, turunkan rahmat-Mu, belas kasihan-Mu buat bangsa Indonesia. Dan khusus buat daerah kami, Jajak dan sekitarnya, Banyuwangi dan sekitarnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penduduknya benar-benar makin disiplin, makin tertib dalam menerapkan protokol kesehatan. Kami berdoa Jawa Timur, Pulau Jawa, Indonesia, bahkan kami berdoa buat dunia ini, semuanya mengalami pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Indonesia buat kemuliaan Tuhan, Banyuwangi buat kemuliaan Tuhan, bumi ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami pulang, kami berdoa buat setiap tangan yang memberi, hati yang tergerak untuk menabur lewat persembahan online maupun persembahan di kotak di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, rahmat-Mu, berkat-Mu turun atas para kekasih Tuhan semuanya yang dengan penuh syukur, penuh sukacita menabur, mengembalikan persepuluhan, memberikan ucapan syukur, persembahan diakonia, persembahan pembangunan, persembahan misi, dan persembahan-persembahan yang lain. Dan kami percaya Tuhan, setiap hati yang tergerak dan tangan yang memberi, sudah Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Terima kasih ya Bapa. Kami sekarang mengangkat kedua belah tangan kami. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah apa saja yang Kau lakukan bersama dengan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil, beruntung, berlipat ganda, berkemenangan, berkelimpahan. Dan terimalah segala berkat itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa nanti sore jam 5 sore di dalam Rock Jajak Live Service. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.